Shalom, salam sejahtera, dan salam Katolik sejati untuk kita. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Di dalam perikop ini Yesus menerangkan kepada para muridnya bahwa kerajaan Allah itu sama seperti, sekali lagi seperti ya, sama seperti pukat yang dilabuhkan orang. Ketika pukatnya sudah penuh, lalu pukat itu ditarik ke pantai dan hasil tangkapan dari pukat itu akan dipilah-pilah. Yang ikan-ikan yang baik akan dibuat ke dalam pasu dan ikan-ikan yang buruk akan dibuang. Nah, selanjutnya nanti dikatakan dibuang ke dalam api dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, hal ini, perumpamaan ini kiranya bagi kita adalah ya perumpamaan yang sangat sederhana terkait dengan pemilah-milahan orang pada akhir zaman. Pada akhir zaman di mana Allah akan mengutus para malaikatnya untuk memilah-milah orang yang baik dan orang yang jahat. Orang-orang yang baik, sama seperti ikan tadi, akan dimasukkan di dalam kerajaan Allah. Dan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat akan dihukum berdasarkan perbuatannya. Dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, jeritan yang tidak bisa kita gambarkan sakitnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada saat ini tentu Yesus bukan mau menakut-nakuti orang. Tetapi Yesus mau mengatakan yang sesungguhnya. Siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah dan siapa yang tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan saya pikir kita semua juga setuju, tidak mungkinlah orang yang jahat masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau tidak mungkin orang yang baik akan dibuang atau dimasukkan ke dalam neraka. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Orang baik pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, dan orang buruk tentunya akan dihukum berdasarkan perbuatannya. Maksud Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah agar kita manusia insaf, agar kita manusia bertobat, agar kita manusia selalu berada pada rel yang benar, berada pada jalan yang benar, yaitu jalan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu jalan kebenaran dan kehidupan. Siapa jalan kebenaran dan kehidupan? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka apabila kita mau sampai kepada keselamatan, kita sebagai murid Kristus harus mengikuti Dia, harus mengikuti jejaknya, harus berjalan bersama dengan Dia, dengan Yesus. Caranya adalah melakukan semua yang diperintahkannya. Tidak sulit untuk menemukan perintah Yesus. Kita mencintai, mengasihi sesama tanpa menyimpan dendam atau berbuat sesuatu tanpa kepentingan-kepentingan tertentu, atau kita berbuat dengan tulus saja,
sesuai dengan kemampuan kita tentunya, pasti kita sudah berada di jalan yang benar. Dan saya pikir demikianlah halnya. Apabila kita mampu untuk mengalahkan seluruh godaan-godaan, mampu melewati segala penderitaan-penderitaan dengan ketabahan, kesabaran, kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Yesus dan diajarkan oleh Yesus kepada kita, dan kita tetap berpengharapan kepadanya, kita sudah berada di jalan yang benar. Kita sudah berjalan bersama dengan Yesus. Maka para saudara-saudari, tujuan Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah selagi kita masih ada di dunia ini, selagi kita masih berziarah di dunia ini, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan bersama dengan Yesus, yang beriman kepada Yesus, yang senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai Injili yang diwartakan oleh Yesus. Maka dikatakan di dalam perikop Injil itu, mengertikah kamu akan perumpamaan ini? Para murid menjawab, ya, kami mengerti. Karena memang sangat mudah perumpamaan itu, dan perumpamaan itu juga biasa dilakukan oleh para muridnya, karena para muridnya adalah para nelayan yang biasa melakukan seperti yang dikatakan Yesus itu. Memang ikan-ikan yang jelek mereka buang, ikan-ikan yang bagus mereka masukkan ke pasu, ke tempatnya, lalu kemudian mereka pasarkan atau mereka distribusikan, mereka jual kepada orang-orang. Dengan demikian mereka memperoleh uang yang kemudian bisa membuat kelangsungan hidup mereka menjadi sejahtera. Maka mereka sangat mudah mengerti, memahami perumpamaan yang dikatakan Yesus. Tetapi apakah pengertian, pemahaman sudah cukup untuk itu semua? Tentu tidak. Sebab kerap apa yang kita pikirkan tidak sejalan dengan yang dipikirkan oleh Allah. Pikiranmu bukan pikiranku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan Allah. Tetapi pada kesempatan atau pada saat situasi dan kondisi seperti itu, kita hendaknya mampu untuk memahami kehendak Allah di dalam diri kita, bukan keinginan dan kehendak kita, tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita perbuat di dalam hidup kita. Itulah yang mesti kita lakukan. Itulah yang mesti kita ikuti. Maka kita harus peka untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan bisikan roh di dalam hati kita, sehingga kita berjalan, berziarah di dunia ini bukan hanya mengandalkan pikiran tetapi juga hati. Artinya keseimbangan antara hati dan budi itu sangat dibutuhkan untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam diri kita. Kehendak Allah itu sudah menyata di dalam kata-kata dan perbuatan Yesus, yaitu menaatinya dan kemudian melakukan perintahnya di dalam realitas hidup kita. Perintahnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya ya kasih yang sungguh-sungguh tulus, kasih yang sungguh-sungguh murni kita berikan kepada sesama kita. Dengan demikian kita menjadi murid-murid Kristus yang berjalan dengan Yesus, berjalan di jalan yang benar, yang kemudian nanti ketika saatnya pukat diangkat, kita dipilah oleh para malaikat dan kita mendapat bagian atau tempat di dalam kerajaan Allah. Inilah yang kita inginkan, inilah tentunya yang kita cari,
di dunia ini. Berbuat baik, para saudara-saudari, tidak harus dengan perbuatan yang besar, yang spektakuler, tidak. Tetapi kita mencintai sesama kita, mencintai anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita, dan berusaha berjuang untuk membuat anak-anak kita supaya hidup sejahtera, mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam keluarga. Itu sudah salah satu bentuk atau contoh dari perbuatan kasih itu sendiri. Maka cintailah dirimu, cintailah anak-anakmu, lalu kemudian mencintai sesama kita yang barangkali ya itu kita buat dengan tulus, sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemilik pukat itu adalah Allah sendiri. Dan orang-orang yang mengangkat dan memilah-milah ikan yang baik dan yang buruk itu adalah para malaikatnya. Maka kita adalah ikan-ikannya. Jadilah ikan yang baik. Jadilah ikan yang bertumbuh dan besar di dalam kasih Kristus, di dalam kehendak dan penyelenggaraan ilahi di dalam diri kita. Dan kita ikutilah semua apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya. Dia akan membantu kita. Kasih-Nya akan selalu tercurah atas diri kita. Dan kita diharapkan harus senantiasa mengarahkan diri condong kepada Dia yang disalibkan, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita mencoba melakukan hal-hal yang baik, dan kemudian kita berusaha untuk melawan godaan-godaan yang barangkali menghambat kita untuk melakukan hal-hal yang baik itu. Kita lawan itu, godaan-godaan itu, dan kita kalahkan. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga kita layak disebut sebagai murid-murid Kristus yang setia, murid-murid Kristus yang sejati, yang selalu searah berjalan bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekarang dan selamanya. Amin.